Assalamualaikum saudaraku, sambil badiang nasi masak, baranang minum air, itu adalah kata pepatah bahwa kita bisa bersambil-sambil. Apa maksudnya? Kita dapat melakukan sesuatu yang lebih mudah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa anzala bihi kulla syai'in. Ujungnya la ayatil liqaumin mu'minin. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Allah lah yang menurunkan dari langit itu air. Dan air itu bisa dimanfaatkan keperluan kita. Nampakkan yang dapat kita urai di video ini luar biasa. Ada hijauan. Nah, ini tumbuhan, ada pohon kelor di sini ya. Pohon kelor. Pohon kelor. Jadi kalau mau ingin merebus daun kelor, ini tinggal metik aja di sini. Kemudian ada tanaman industri yaitu pinang. Nah, ini pinang itu sebagian masyarakat ada yang dijadikan sebagai makanan, tapi intinya itu adalah untuk tanaman produksi. Pinang itu menarik ini, karena bagi masyarakat Minangkabau ada pepatah-pepatah yang terkait dengan pinang. Misalnya, pinang dibelah dua, seperti pinang dibelah dua. Nah, ini apa artinya? Orang yang pasangan atau jodohnya itu memang sangat sesuai. Agamanya satu kufu. Nah, kalau orang itu sudah sekufu, nah ini akan terjadi keharmonisan di tengah keluarga. Sekufu yang pertama itu yang tinggi nilainya adalah sekufu di dalam din. Nah, ada kesamaan, ada tingkat derajat keimanan yang sama. Itu namanya bak pinang dibelah dua. Kemudian ada juga bak pinang bariri. Nah, ini pinang bariri. Pinang bariri itu berurutan, tersusun secara rapi. Maksudnya itu bukan pinang yang beririt itu, yang tersusun rapi itu. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat, ada aturan-aturan baik norma ataupun istilah yang berkait dengan adat, dengan hukum dan agama. Itu namanya bak pinang bariri. Kemudian ada lagi pepatah di Minangkabau terkait dengan pinang ini, pinang sirah iku. Nah, ini kalau bagi yang tidak mengerti apa itu pinang sirah iku, yaitu pinang yang tadinya hijau muda, sekarang sudah sudah merah, kemerah-merahan. Ini coba dilihat, ada enggak ayah ya? Pinang sirahku. Jadi bahasa kita maksudnya pinang sirahku ini tuo alun mudo salasai atau mudo sudah. Artinya orang itu antara muda dengan tua, tetapi dia tetap menarik, tetap menjadi perhatian. Artinya dia sedang sedang dalam kondisi bagus-bagusnya atau panennya ya. Ini namanya pinang sirah ikuan. Juga ada istilahnya mayang pinang tarurai atau mayang terurai. Mayang terurai itu seperti yang kita lihat, itu buah pinang yang belum lagi menjadi buahnya, tetapi sudah terurai ya, ini seperti ini ya. Ini ialah mayang terurai itu seperti ini. Nah, di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu dulu, nama-nama orang itu umumnya berkaitan dengan nama-nama tumbuhan. Tidak ada orang yang, tapi nggak tahulah saya apakah ada orang yang bernama seperti hewan atau gimana. Tapi yang pasti ialah banyak nama orang-orang dahulu itu menggambarkan tumbuhan. Seperti yang kita sebutkan tadi, mayang taurai. Ini nama anak gadis di masa-masa dulu, di zaman-zaman Belanda atau di sebelum zaman Belanda. Itu gadis itu kalau cantik ataupun bagaimana, tapi seperti mayang tarurai. Kemudian ada juga sabainan alui. Yang laki-laki
Cindua Matung. Nah, ada juga kata orang Minang ini, saya nggak tahu persis ini ya. Gajah Mada itu orang Minang. Kenapa Gajah Mada itu orang Minang? Karena istilah Gajah Mada itu kedua-duanya itu bahasa Minang kan. Gajah Mada. Gajah itu ya gajah, elephant. Dan mada artinya itu keras hati, keras kepala, sulit diatur. Artinya mereka itu pemberani, mereka itu kuat, mereka itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Itu namanya di bahasa Minang Gajah Mada. Gajah Madar ya, Gajah Mada. Nah, inilah tata bahasa yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada ayat tadi, huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita diberi bermacam hujan, kemudian panas, kemudian angin, maka janganlah nikmat itu disia-siakan, tetap dijadikan sebagai tempat untuk amal ibadah kita. Nah, ini di video sekarang ini saya di Salunto sudah hujan. Nah, ini udah berhari-hari, jadi tanaman sudah subur ini ya. Kemudian apalagi di Payakumbuh saya sudah nelpon saudara saya. Nah, itu hujan belum turun, sudah berbulan-bulan, dan intinya sawah sudah menjadi kering. Tetapi bagaimanapun kita tetap bersabar. Di dalam ayat berikutnya di Al-Abasa ayat 24 sampai ayat 32, salah satu ayatnya berbunyi, maka hendaklah manusia memperhatikan makanan. Tentu saja makanan yang dia makan. Tentu berasal dari langit tadi, dari nikmat-nikmat Allah tadi yang bisa kita olah. Ada biji-bijian. Nah, kalau di Sumatera Barat itu saya kira surplus itu. Biji-bijian itu, padi-padian. Nah, cuma persoalannya dikirim ke daerah lain, apakah ke Jakarta, ke provinsi-provinsi yang lain, terutama di Riau. Kenapa dari Sumatera Barat dikirim padi-padian itu? Salah satu sebabnya di orang Minang itu kalau membuat makanan namanya nasi Padang. Nah, nasi Padang itu di mana-mana terasa enak. Apa bedanya dengan nasi yang lain yang bukan nasi Padang? Itu di berasnya. Beras kita itu yang tertinggi itu nilainya yang dianggap paling enak. Beras Bukit Tinggi, beras Solo, beras Payakumbuh, kemudian baru yang lain beras Pasaman atau beras Sumbar yang lainnya. Kemudian ada lagi pepatah terkait dengan beras ini ya. Nah, biji-bijian ini, jaguang mau pieh, padi menjadi. Nah, ini melambangkan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang potensinya untuk sangat bagus untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jaguang mau pieh, padi menjadi. Nah, kalau di Timur Tengah ada zaitun, kemudian ada tanaman macam-macam lah yang ada di Timur Tengah ya. Ada anggur, ada delima. Di Padang atau di Sumatera Barat lebih banyak dari itu. Sayur bermacam-macam. Nah, ini di pot bunga kita ini ada sayur, ini ada ada kangkung ya. Tapi bukan hanya di sana. Di atas juga ada ini nangka ini. Coba lihat. Nangka ini termasuk tanaman yang unik dari segi fungsi. Apa uniknya? Dia bisa untuk, kalau udah matang itu bisa dimakan seperti buah-buahan. Tapi kalau dia masih muda itu bisa dimanfaatkan untuk sayur. Nah, biji-bijinya itu bisa kita buat rendang nangka. Nah, nangka itu sendiri kalau masih muda itu juga dibuat rendang yang juga tidak kalah enaknya dari daging. Dari tanaman-tanaman itu kembali Allah mengingatkan la ayatil liqaumi yaqilun. Yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Di dalam surat Ar-Ra'd itu surat nomor 13 ayat 4, di mana Allah memperinci lagi
bahwa segala nikmat yang berupa tanaman itu mempunyai keistimewaan. Sinwan ghairu sinwan. Sinwanu ghairu sinwan ini itu beraneka ragam, banyak warnanya, banyak rasanya, sehingga fadlin ba'da ala ba'd. Unggul di atas unggul, enak di atas enak. Jadi bervariasi, bukan hanya satu enak tapi bisa bervariasi. Nah, maka di sini dapat kita lihat dari sini ya. Ada petai ya, petai ini udah menjulur buahnya. Petai ini bahasa Betawinya, bahasa Jakartanya pete ya, tapi kita menyebutnya patai. Patai ini memang sangat enak ini, bisa dibuat digoreng, rendang, kemudian nasi goreng, malah di Padang ada nasi goreng namanya nasi goreng patai. Nasi goreng patai itu memang nasi, kemudian bawang dan bumbu-bumbu yang lain, tapi bumbu utamanya petai. Nah, kemudian di sini juga ada buah-buahan, ada rambutan. Nah, ini ada rambutan, kemudian ada durian. Nah, petai itu ada 4 batang kah saya lihat di sini. Ini aneh juga ya. Dia hanya satu lingkungan, tapi musim berbuahnya beda. Antara petai yang satu, tanaman pohon yang satu dengan pohon yang lain, berbuahnya beda. Ada yang sudah mulai berbuah dan barangkali sudah hampir panen ini. Ada juga yang baru berupa puding. Nah, ini puding itu bahasa Minang, pudiang. Nah, puding itu katakanlah kalau secara biologi itu berbunga namanya. Tapi dia sudah menjulur ke bawah, tapi belum ada terlihat seperti buah petainya. Bolehlah katakan calon tangkai dari petai itu, sebuah petai itu sendiri itu puding. Lalu ada manggis di sini. Manggis ada ini manggis ya. Manggis, kemudian ada apa lagi? Ada pisang. Nah, ada pisang. Kemudian ada jambu perawas, ada jengkol. Jengkol itu di Malaysia disebut jering ya. Jering, bahasa Minangnya jariang. Nah, jariang. Kemudian ada apa? Ada duku ya. Langsek atau langsat. Nah, ada duku, ada langsat. Kemudian ada ubi kayu. Nah, ini. Jadi tanaman itu seolah-olah lengkap di sini. Setidaknya ini ada 15 macam ini. Kita urai kembali, ada nangka, ada pinang, ada perawas, kemudian ada sayur-sayuran. Sayuran setidaknya ada 3 macam, ada pisang, ada manggis, ada rambutan, ada rimbang. Nah, saudaraku, inilah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang banyak itu yang kita lihat, yang kita perhatikan dalam sebidang kebun itu di sini itu kalau kita renungkan kamasalil jannah. Nah, seperti surga, lengkap di sana. Tumbuh-tumbuhannya ya, lengkap buah-buahannya. Dia bukan surga ya, tetapi kal jannah, seperti surga. Nah, supaya di dalam diri kita kal jannah ada seperti surga, maka jadikanlah kita berilmu, kemudian bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Demikian saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.